Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video Alan Kang. Oke, pelajaran bahasa Inggris pertama kita yaitu tentang komponen bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan bahas tentang 5 komponen bahasa Inggris yang harus teman-teman ketahui. Oke, apa aja? Yang pertama ada namanya letter atau huruf ya, huruf. Oke. Terus yang kedua ada word, komponen lebih besarnya lagi ya, word atau kata. Terus yang ketiga ada frasa ya. Oke. Terus yang keempat ada clause atau klausa. Yang kelima ada sentence atau kalimat. Oke, mari kita bahas satu persatu ya 5 komponen ini. Oke, the first one, yang pertama letter atau huruf. Oke, komponen yang pertama letter atau huruf. Komponen terkecil dari suatu bahasa ya, utamanya bahasa Inggris. Oke, saya akan bahas gimana cara membacanya. Oke, paling nggak teman-teman harus tahu cara membaca alfabetnya ini atau hurufnya ini ya, dari A sampai Z. Oke, cara baca seperti ini teman-teman ya. Yang bawahnya ini cara bacanya. A dibacanya A, B dibaca B, C dibaca C, D dibaca D, E dibaca I, F dibaca F, G dibaca G, H dibaca H, I dibaca I, J dibaca J, K dibaca K, L dibaca L, M dibaca M, N dibaca N, O dibaca O, P dibaca P, Q dibaca Q, R dibaca R, S dibaca S, T dibaca T, U dibaca U, V dibaca V, getar gitu ya bibirnya, V. Kalau W dibaca W, kalau X dibaca X, kalau Y dibaca Y, kalau Z ada 2, bisa dibaca Z atau Z. Kalau Z versi Amerika, kalau Z versi UK atau Britishnya, gitu ya. Oke. Nah, terus ini yang saya lingkar-lingkar, ini yang mungkin yang teman-teman suka terjadi kekeliruan dalam pembacaan atau salah penempatan gitu ya. Contohnya misalkan A itu kan bacanya E, biasanya dibaca I atau I. Nah, biasanya kayak gitu sama anak-anak yang baru pertama kali belajar bahasa Inggris. Oke, biar gampang nih saya lingkarin aja yang sering terjadi kesalahan ya. Ingat-ingat teman-teman, pokoknya kalau A bacanya adalah E gitu ya. Kalau E dibaca I. Oke. Terus kalau I dibaca I. Nah, ini 3 vokal yang suka terjadi kekeliruan ya kalau pembacaan alfabet. Oke. Terus ini G. G ini dibacanya bukan J tapi dibaca G. G gitu ya. Kalau J, nah kalau J ini dibacanya J. J gitu ya. Oke. Nah, sekarang silakan teman-teman coba dibaca dari A sampai Z. Mulai. Oke, dan oke, sudah. Nah, sekarang teman-teman coba untuk menghafalkan ini ya. Ya, kalau bisa dihafal ya teman-teman ya, biar gampang nanti untuk step-step selanjutnya. Nah, karena biasanya kalau dalam perkenalan atau biasanya ada orang yang nanya nama kita, misalkan hey, what's your name? My name is Alan. Oh, sorry, could you spell that? Nah, biasanya gitu. Bisa tahu namanya? Oh, nama saya Alan. Bisa minta tolong untuk dieja. Nah, saya kurang jelas nih ya, kayak gitu biasanya. Biasanya menggunakan ekspresi ini teman-teman. Could you spell that? Oke. Bisa tolong dieja. Nah, misalkan gitu. Misalkan nama saya Alan ini ya. A bacanya apa di sini teman-teman? E ya. Oke. Kalau L dibaca L tetap ya. L lagi sama. A dibaca A. A. Kalau N dibaca
baca N. Oke. Berarti mengejaknya cukup seperti ini. A-L-L-A-N. Could you spell that, Alan? A-L-L-A-N. Nah, seperti itu. Simple ya, teman-teman. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk mengejak namanya sendiri-sendiri. Ya, biar lebih gampang nama panggilan aja ya, biar pendek ya. Dan setelah itu dihafalkan. Nah, coba gitu ya. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, langsung ya. Oke, itu intinya teman-teman ya untuk letter atau huruf. Nah, nanti kalau pengen nyatet teman-teman bisa screenshot atau di post videonya. Oke, sekarang kita lanjutkan di komponen yang nomor 2. Oke, sekarang kita masuk di komponen yang nomor 2, yaitu word atau kata. Kata ini pembagiannya ada 8 ya teman-teman ya. Yang pertama ada noun. Noun itu kata benda ya, kata benda. Kayak book, ada chair, ada water, buku, kursi, terus water, air. Kayak nama-nama benda, nama-nama hewan atau binatang, nama orang. Pokoknya intinya yang berhubungan dengan benda gitu ya. Terus ya simpelnya seperti itu. Terus selanjutnya ada pronoun. Pronoun itu kata ganti teman-teman ya, kayak I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki. Nah, menggantikan benda. Oke, terus ada verb. Verb itu kata kerja seperti kick menendang, remember mengingat, love mencintai, kiss mencium. Nah, kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau keadaan gitu ya. Oke. Terus ada adjective. Adjective ini kata sifat teman-teman, seperti handsome ganteng, ugly jelek, terus bad buruk gitu ya. Kata sifat. Oke, terus adverb. Adverb adalah kata keterangan seperti here di sini, terus there di sana. Nah, itu ya. Terus ada conjunction. Conjunction ini kata hubung ya, kata yang menghubungkan antara entah itu kalimat ataupun yang lain-lain. Nah, contohnya ada and, dan, atau or, atau ini ya. Dan contohnya my mom and my dad. Mamaku dan bapakku gitu ya. My mom and my dad are my love. Contoh seperti itu. Oke. Terus selanjutnya ada preposition. Preposition ini adalah kata depan teman-teman ya, seperti at, ada in, ada on. Contohnya at the office in Indonesia on July. Nah, contoh seperti ini. On July 1st, 1999. Nah, oke. Kata depan. Terus selanjutnya interjection atau exclamation. Ini adalah kata seru, contohnya wow, oh. Nah, ini ya kata seru. Oke. Terus tugasnya dari masing-masing kata ini, kalau noun, pronoun sama verb, oke, kata benda, kata ganti, kata kerja, fungsinya ini sebagai inti pembentuk kalimat ya teman-teman ya. Jadi kalau kalimat kan inti utamanya kan subjek sama verb gitu ya. Jadi noun sama pronoun difungsikan sebagai subjek ya umumnya, terus verb, nah ini sebagai verbnya atau predikatnya. Jadi ini kayak komponen terpentingnya gitu ya, inti pembentuk kalimatnya. Oke, terus adjective sama adverb ini fungsinya sebagai kata penjelas ya. Misalkan Alan ganteng ya, Alan is handsome misalkan seperti itu. Jadi handsome menjelaskan Alan kayak gitu. Sama juga yang adverb, misalkan Alan is here, Alan di sini. Ya, di sini menjelaskan Alan, posisinya Alan gitu ya. Oke, sebagai kata penjelas. Terus conjunction sama preposition, oke, kata hubung sama kata depan, fungsinya sebagai penghubung aja atau penambah gitu aja ya. Oke, terus interjection. Nah, itu teman-teman ya secara jenis dan penggunaannya. Oke, kata benda sampai kata seru ya. Ada 8. Oh ya, dari 8 ini bisa kita sebut dengan parts of speech. Ini ya teman-teman ya, part of speech atau ragam kelas kata dalam bahasa Inggris. Oke, ini ya, bisa dicatat atau di pause videonya buat nyalin. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke yang komponen nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang nomor 3, yaitu phrase atau frasa. Ya, frasa ini lebih besar dari kata ya teman-teman ya. Frasa ini adalah kumpulan kata yang bermakna, tapi dia tidak berpola subjek sama
adverb. Nah, ini ya. Oke. Dan macamnya ada noun phrase atau frasa kata benda, adjective phrase, frasa kata sifat, verb phrase, terus frasa kata kerja, terus adverbial phrase, frasa kata keterangan, terus to infinitive phrase, frasa kata kerja yang menggunakan to, terus gerund phrase, frasa yang menggunakan verb ing, terus participle phrase, frasa yang menggunakan bentuk participle seperti verb ing dan verb 3 present sama past. Terus ada prepositional phrase atau frasa kata depan. Terus ada exclamatory phrase atau frasa kata seru. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama, noun phrase, frasa kata benda. Langsung aja saya kasih contoh biar gampang ya teman-teman ya. Misalkan contohnya ada mobil merah. Nah, kalau diterjemahkan, mobil bahasa Inggrisnya apa? Car gitu ya. Kalau merah, red. Apa menjadi red car? Apa menjadi car red? No, tapi red car. Nah, seperti ini. Frasa kata benda, noun phrase itu yang adalah susunan kata yang kata utamanya terletak pada nounnya atau kata bendanya. Kira-kira yang kata benda yang mana? Car, mobilnya ya, atau car, red car seperti ini. Oke, seperti itu secara simpelnya. Oke, ada adjective phrase, frasa kata sifat yang kata utamanya terletak di kata sifatnya. Contoh, sangat besar. Kalau diterjemahkan gimana teman-teman? Very big. Nah, seperti itu. Kata utamanya yang mana? Yang adjektif. Mana adjektif? Besar ya. Sangat menjelaskan besar, big. Nah, ini adalah kata utamanya, namanya adjective phrase. Oke, langsung selanjutnya yang verb phrase, frasa kata kerja. Misalkan ada kalimat seperti ini teman-teman. Aku datang terlambat gitu ya. I come late. Nah, I come late ini ya, misalkan ya, aku datang terlambat. Nah, come late ini adalah verb phrase atau frasa kata kerja. Nah, itu ya. Oke. Jadi kata utamanya adalah verbnya yaitu come atau datang, late terlambat menjelaskan datangnya. Aku datang terlambat. Nah, itu ya. Oke, verb phrase. Oke, selanjutnya adverbial phrase, saya singkat ADV ini ya, atau adverb gitu ya, kata keterangan. Misalkan contohnya dengan sangat pelan gitu ya. Dengan sangat pelan. Oke. Kalau terjemahkan sangat pelan kan slowly, kalau dengan kan very. Oke. Terjemahnya menjadi dengan pelan kan bahasa Inggrisnya slowly ya. Kalau sangat very ya. Very slowly. Nah, very sangat, slowly dengan pelan. Oke. Very slowly dengan sangat pelan. Oke. Ya, selanjutnya. Oke. To infinitive phrase. Oke. Frasa yang menggunakan to infinitive atau to plus verb 1. Oke, contohnya misalkan to drink a cup of coffee bla bla bla. Nah, namanya adalah frasa kata kerja yang ditambah to gitu ya, verb 1 yang ditambah to drink. Nah, ini ya, to plus verb 1. Namanya to infinitive phrase. Oke, langsung aja teman-teman lanjut ya, biar lebih gampang teman-teman memahaminya, biar nggak terlalu ribet ya. Sebenarnya pembahasannya ada banyak, ada rumus-rumusnya gitu ya. Ini saya jelaskan secara cepatnya aja, secara gampangnya aja gitu ya. Oke, terus untuk selanjutnya ada gerund phrase. Gerund ini adalah verb yang dibendakan teman-teman ya, verb yang dijadikan verb ing. Contohnya misalkan drink menjadi drinking ya, drinking seperti itu. Misalkan drinking coffee is my
hobby. Minum kopi adalah hobiku. Nah, drinking coffee, nah seperti ini adalah namanya frasa kata kerja yang digunakan atau gerund phrase seperti itu. Oke, selanjutnya ada participle phrase. Participle ini ada dua bentuk teman-teman. Ada namanya present participle sama past participle. Kalau present participle ini adalah verb ing sama kayak gerund ini tadi ya, verb ing. Kalau past ini yang verb ketiga. Nah, berhubung verb ing yang di sini udah ada gerund phrase, jadi kita nggak perlu ambil contoh. Kita ambil contohnya yang ini aja, yang participle phrase atau bentuk verb yang ketiga. Sebagai contoh, misalkan airnya diminum sama Ellen gitu ya, misalkan the water drunk by Ellen. Nah, ini namanya adalah frasa dari participle phrase yang past ya, past participle phrase. Drunk inilah bentuk ketiga dari drink ya. Drink, drank, drunk. Drunk ini bentuk verb ketiga. The water drunk by Ellen. Airnya diminum sama Ellen. Contoh kayak gitu. Oke, selanjutnya ada prepositional phrase. Preposition di kata depan ya, frasa kata depan. Contohnya, misalkan on the mango tree, di atas pohon mangga misalkan. On ini ya, ada onnya, namanya frasa kata depan, preposisi ya, the prepositional phrase. Okay, and then the last, yang terakhir ada exclamatory phrase atau frasa kata seru, atau exclamation ya teman-teman ya. Umumnya diawali dengan how bla 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 atau what bla bla bla, misalkan how crazy you are, betapa gilanya kau. Nah, contoh gitu ya, how crazy you are. How crazy. Nah, ini sebagai exclamatory phrase-nya ini ya. Terus misalkan lagi ada what a, maknanya hampir sama ya, betapa gitu ya. What a beautiful siapa ya enaknya ya. What a beautiful girl, gitu aja ya. What a beautiful girl bla bla bla. Nah, what a beautiful ini adalah exclamatory phrase-nya, sama kayak yang tadi. How sama what a. Betapa gilanya kau, misalkan. Betapa cantiknya cewek itu, misalkan. What a beautiful girl that is. Nah, gitu. Oke, intinya seperti itu teman-teman ya, secara singkatnya. Frasa ini semuanya. Oke, bisa kalau mau disalin silakan atau di post videonya. Setelah itu kita lanjut ke yang keempat ya, komponen yang keempat. Oke, sekarang kita lanjutkan di komponen yang keempat, yaitu clause atau klausa. Nah, yang ketiga tadi ada frasa ya atau phrase ya. Kalau tadi kan yang nggak ada susunan subjek sama verbnya. Nah, kalau klausa ini ada susunan subjek sama verbnya. Nah, jenisnya ada dua teman-teman, ada main clause atau independent clause sama sub clause atau dependent clause. Main clause ini yang mungkin kita sebut kalau di Indonesia dengan induk kalimat gitu ya, induk kalimatnya. Sedangkan untuk sub clause ini adalah bagiannya atau anak kalimatnya gitu ya, gampangnya gitu. Contohnya aja secara langsung biar gampang. Oke, contohnya untuk yang main clause atau induk kalimatnya, contohnya misal I will go to your house. Aku mau pergi ke rumahmu. Nah, ini kan ada susunannya subjek sama verb ya teman-teman. Dan ini bisa kita sebut juga sebagai sentence atau kalimat seperti ini ya. Sentence, kalimat sempurna ya. Nah, bisa juga kita sebut kalimat karena dia sesuai syarat ya. Kalimat kan minimal subjek sama verb, tapi nanti kita bahas di nomor 5 ya. Oke, main clause. I will go to your house. Nah, ini ya. Klausa yang bisa berdiri sendiri atau bisa disebut sebagai sentence atau kalimat.
Terus untuk yang subclause atau anak kalimatnya, ini yang nggak bisa berdiri sendiri teman-teman, harus ada main clause-nya. Contohnya misalkan, poin depannya ditambah conjunction, misalkan conjunction atau kata hubung, because gitu ya. Because, karena, because I will take my book. Because I will take my book. Misalkan gitu ya. Because I will take my book. Because ini sebagai conjunction atau kata hubungnya. I sebagai subjek sama verbnya ada. Nah, ini juga kalimat, cuman dia kalimat yang nggak bisa berdiri sendiri atau anak kalimat. Nah, misalkan kalau kita gabung ini teman-teman jadi satu ya, kalimat yang nggak panjang misalkan, I will go to your house because I will take my book. Aku akan pergi ke rumahmu karena aku mau ngambil bukuku. Nah, itu. Kalau yang depan sampai house ini namanya adalah induk kalimat. Dari because, dari penghubung because sampai terakhir namanya anak kalimat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, intinya kalau main clause bisa berdiri sendiri jadi sebagai sentence gitu ya. Tapi kalau subclause tidak bisa berdiri sendiri karena nggak nyambung. Misalkan because I will take my book, kan nggak nyambung gitu ya. Kalau itu doang harus ada main clause-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus untuk sekarang untuk main clause, untuk subclause atau anak kalimat. Anak kalimat ini ada ininya ya teman-teman ya, ada pembagiannya ya. Saya taruh di sini aja anak kalimat. Ada namanya adjective clause, klausa adjektif. Terus ada juga noun clause. Oke, klausa kata sifat, klausa kata benda. Terus satu lagi adverb clause atau adverbial clause. Nah, ada 3 teman-teman ya pembagiannya kalau dalam subclause atau anak kalimat ini. Oke, kita langsung ke contoh aja biar lebih gampang ya. Nah, untuk ini klausa anak kalimat ini ada 3 ya, adjective clause, noun clause, sama adverbial clause. Saya ambil contoh aja biar gampang. Misalkan untuk yang adjective clause, klausa yang difungsikan sebagai adjektif atau kata sifat ya. Contoh, the girl whom Alan loves bla 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 bla. Oke, cewek yang Alan sukai atau yang Alan cintai bla bla bla. Nah, gitu. Nah, jadi whom, dari whom sampai ini terakhir, ini adalah namanya adjective clause, klausa yang difungsikan sebagai adjektif. Nah, itu ya. Menjelaskan apa? Menjelaskan the girl. Nah, itu. Tandanya apa? Ada whom di sini. Nah, itu adjective clause. Nah, gampangnya seperti itu, teman-teman. Terus untuk yang kedua, yang noun clause, klausa yang difungsikan sebagai kata benda gitu ya. Oke, contoh misalkan Alan said, Alan bilang, said bentuk lampau dari say teman-teman ya, that he was hungry. Alan tadi bilang kalau dia lapar gitu. Nah, udah terjadi ya, ada said sama was, udah terjadi. Alan said that he was hungry. Nah, oke, jadi dari that, Alan said that he was hungry. That, nah sampai akhir ini namanya adalah noun clause. Klausa yang difungsikan sebagai apa? Sebagai kata benda. Oke, difungsikan sebagai kata benda. Alan said that he was hungry. Tandanya apa? Ada kata that, kata hubung that ini ya. Kalau ini tadi kan hubung, kalau ini that. Nah, itu. Oke, terus yang terakhir adverbial clause, klausa yang difungsikan sebagai kata keterangan atau adverb gitu ya. Oke, langsung aja ke contoh. Kita taruh sini aja ya. Alan loves, Alan mencintai siapa ya? Alan loves honey misalkan. Alan
Ellen loves honey because she is beautiful. Oke, nah Ellen cinta honey atau Ellen menyukai honey karena dia cantik, misalkan seperti itu. Nah, jadi dari because, penghubung because sampai terakhir ini namanya adalah adverbial clause atau klausa yang difungsikan sebagai kata keterangan. Ada kata because sebagai penanda bahwa ini adalah adverbial clause. Nah, seperti itu teman-teman ya secara simpelnya. Oke, nah semoga teman-teman bisa memahaminya ya dari sini. Oke, sudah? Ini bisa disalin atau dicatat dulu. Dan setelah ini kita masuk ke komponen yang terakhir yang nomor 5 ya. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang nomor 5 yaitu sentence atau kalimat. Nah, ini komponen terakhir ya teman-teman ya, komponen terbesarnya ya. Oke, sentence atau kalimat ini minimal sekali berpola subjek, terus verb minimal sekali ya teman-teman ya. Oke, terus ada complement tapi minimal banget ada subjek sama verb itu udah menjadi kalimat. Dan diakhiri dengan tanda pengakhir seperti tanda titik atau full stop, terus tanda tanya question mark sama tanda seru atau exclamation mark. Oke, langsung saja secara bentuk teman-teman. Kalimat secara bentuk ini ada yang bentuknya aktif sama pasif ya. Kalimat aktif sama kalimat pasif. Oke. Langsung ke contoh aja biar gampang ya. Aktif sama pasif. Misalkan kalau aktif, I eat pentol every morning. Oke, aku makan pentol setiap pagi. Nah, ini kalimat aktif ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau pasif seperti ini jadinya. Pentol is eaten by me every morning. Nah, ini namanya adalah kalimat pasif ya. Kalau kalimat aktif di sini subjek I di depan. Kalau di pasif subjek I-nya berubah di belakang, dirubah menjadi objek menjadi me ya, I-nya menjadi me. Aku makan pentol tiap pagi, pentol dimakan olehku tiap pagi. Nah, udah tahu gambarannya seperti itu ya. Oke, kalimat aktif sama pasif. Oke, terus secara tipe. Tadi kan secara bentuk, sekarang secara tipe. Nah, tipe penggunaannya ada yang fungsinya sebagai declarative sentence, imperatif, interrogative, sama exclamatory. Nah, untuk yang deklaratif ini kayak menjelaskan sesuatu opini gitu ya teman-teman ya. Ya gampangnya I eat pentol every morning. Nah, ini kayak ini tadi. Ya kalimat biasa lah ya. I eat pentol every day, saya ganti aja every day ini ya. Oke. Terus untuk imperative sentence ini kayak mengutarakan permintaan gitu ya. Misalkan don't go anywhere. Jangan kemana-mana ya. Don't go anywhere. Nah, minta seseorang melakukan sesuatu, mengutarakan permintaan gitu ya. Oke, terus interrogative ini pertanyaan ya, yang mengutarakan tentang pertanyaan. Ya intinya yang berhubungan dengan 5W atau 1H teman-teman ya. 5W atau 1H ataupun menggunakan auxiliary gitu ya, kayak do, does, did gitu ya. Ya gampangnya gini aja deh. What is your name? Nah, oke. Siapa namamu? What's your name? Nah, sebagai pertanyaan. Oke. Terus terakhir exclamatory itu dari exclamation ya, atau kata seru tadi ya, atau intinya mengekspresikan sesuatu itu aja lah ya. Misalkan it's very amazing. Oh, sangat menakjubkan. It's very amazing. Nah, it's very amazing English class. Nah, contohnya it's very amazing English class. Oke. Nah, intinya mengekspresikan sesuatu gitu ya teman-teman ya. Oke, deklaratif, imperatif, interrogatif, sama exclamatory. Nah, ini sebagai tipenya. Oke. Terus untuk yang terakhirnya secara struktur ya teman-teman ya. Secara strukturnya atau jumlah predikatnya ada namanya simple sentence, compound sentence, complex sentence, sama compound complex sentence.
Nah, kalau simple sentence ini adalah kalimat sederhana ya teman-teman ya, atau kalimat biasa lah. Kalimat sederhana gini ya, atau kalimat biasa. Kalau compound sentence ini adalah bisa kita bilang sebagai kalimat majemuk gitu ya. Kalimat majemuk setara gitu ya. Kalimat majemuk setara. Kalau complex sentence ini adalah kalimat majemuk bertingkat ya. Kalimat majemuk bertingkat secara kompleks gitu ya. Bertingkat. Terus untuk compound complex sentence ini gabungan ya, compound sama kompleks digabung. Atau kita sebut dengan majemuk campuran gitu ya. Kalimat majemuk campuran. Nah, gini ya. Nah, ini secara strukturnya. Ada yang sederhana, majemuk setara, majemuk bertingkat, sama majemuk campuran. Langsung aja ke contoh biar gampang. Oke. Example untuk yang simple sentence, kalimat simple biasa. Contohnya seperti ini tadi, yang atas tadi ya. I eat pentol every day. Nah, ini seperti itu kalimat biasa. I eat pentol every day atau every morning, terserah deh. Saya pakai every morning aja tiap pagi ya. Karena kadang saya tiap pagi makan pentol dulu. I eat pentol every morning gitu ya. Oke, kalimat sederhana. Terus compound sentence, kalimat majemuk setara. Nah, kalau ini ada dua gabungan subject verb ya teman-teman ya. Kalau simple sentence ini cuman ada satu kalimat lah ya, satu kalimat subject verb gitu ya, satu susunan subject verb, satu susunan subjek sama verb. Nah, kalau compound sentence atau majemuk setara ini, ya ini paling enggak ada dua lah ya, ada dua. Kalau simple ada satu, kalau ini ada dua kumpulan subject verb. Oke, contohnya misalkan I eat pentol and you eat misalkan bakso misalkan gitu ya. Nah, seperti ini. Ada subject verb. Nah, ada dua ya ada dua rangkaian subject verb dan dihubungkan dengan penghubung n. Nah, seperti ini namanya kalimat majemuk setara. Oke. Terus untuk complex sentence, kalimat majemuk yang bertingkat. Oke, ke contoh aja langsung. Example-nya yang complex sentence. Alan misalkan, Alan went to. When ini bentuk lampau dari go ya teman-teman ya. Go, went, gone, going. When ya. Alan went to, siapa ya anaknya? Rumahnya Joe gitu aja ya. Went to Joe's house. Alan pergi ke rumahnya Joe. When, ketika I was sad, ketika aku sedih. Alan pergi ke rumahnya Joe ketika aku sedih. Nah, ini paling nggak di complex sentence. Complex sentence ini ya minimal ada dua, seperti ini tadi ya, dua subject verb lah teman-teman, dua kumpulan subject verb atau dua rangkaian subject verb seperti compound sentence tadi. Cuma ini lebih kompleks ya. Nah kalau di sini ada kata when sebagai penandanya ya. Kalau ini complex sentence, Alan pergi ke rumahnya Joe ketika aku sedang sedih. Oke, sekali ucapan. Kalau ini kan kayak dua kejadian gitu ya. Aku makan pentol tapi dia makan bakso dan dia makan bakso. Nah, kalau ini kan enggak. Alan pergi ke rumahnya Joe ketika aku sedih. Nah, dalam satu kalau bilangnya intinya dalam kalimatnya secara kompleks gitu ya. Oke, seperti itu. Ada kata when-nya. Oke, terus untuk compound complex sentence atau kalimat majemuk campuran antara compound sama kompleks. Kalau ini paling nggak ada tiga lah ya teman-teman ya, tiga kumpulan atau tiga rangkaian subjek sama verb. Oke, tadi kan dua, kalau ini tiga. Contohnya aja langsung. Misalkan I will go to your house. Aku mau pergi ke rumahmu. Oke, ini kumpulan subjek verb ya teman-teman ya udah. But tapi you go with your friends.
tapi kamu pergi dengan teman-temanmu. When I am on the way. Nah, secara simpelnya aja gini ya teman-teman. Saya buat sesimpel mungkin biar teman-teman gampang memahaminya. Nah, ini ada kata but sama kata when. But-nya dari compound, kalau when-nya dari complex. Jadi digabung ya, compound sama complex. Nah, seperti ini. I will go to your house, rangkaian pertama. But you go with your friends, kumpulan kedua. I'm on the way, kumpulan ketiga. Jadi ada kumpulan 3 ya, 3 kumpulan dari subject verb ini ya, 3 kalimat jadikan satu seperti ini. Oke, penandanya ada kata but sama kata when di sini. Nah, itu namanya adalah compound complex, kalimat majemuk campuran. Oke, itu teman-teman untuk semuanya. Mungkin teman-teman gak kesulitan ya dalam memahaminya karena memang ada banyak sekali. Tapi it's okay teman-teman, yang penting dari kelima itu tadi teman-teman intinya bisa merangkai lah ya, bisa merangkai kalimat dari kosakata yang udah teman-teman hafal atau teman-teman pelajari. Paling nggak teman-teman bisa merangkainya menjadi kalimat atau minimal dari frasa. Nah itu. Oke teman-teman, itu kelima tadi ya. Coba kita ulang lagi. Oke, yang pertama tadi ada letter. Komponen pertama letter atau huruf ya. Oke, huruf. Oke, terus komponen yang kedua ada word atau kata. Terus komponen yang ketiga ada phrase atau frasa. Terus komponen yang keempat ada clause atau klausa. Dan yang terakhir atau yang nomor 5 ada sentence atau kalimat. Oke, semoga teman-teman dapat memahami materinya dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau fokus belajar bahasa Inggris, entah itu untuk keperluan tes atau untuk komunikasi. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan penulisan dan juga media yang kurang jelas karena minimnya minimnya alat ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.